Hai semua, balik lagi sama gue, Mira. Di video gue sebelumnya, gue sempet membicarakan tentang data warehouse. Dan kalau lo lihat video gue yang lebih lama lagi, gue juga pernah menyinggung tentang data warehouse ketika gue membahas tentang roadmap untuk belajar BI. Oh ya, topik ini juga sebenarnya akan lebih mudah dimengerti kalau kalian sudah pernah belajar atau terpapar dengan materi-materi yang gue sebutkan di bagian pertama di dalam roadmap yang pernah gue bikin, yaitu misalkan database atau relational database, tentang table dan view, dan lain sebagainya yang gue sebutkan di bagian awal. Nah, tetapi gue tidak akan membahas tentang bagian yang pertama itu, dan gue akan fokus ke bagian yang kedua, yaitu ke part untuk data warehouse-nya. Nah, just in case kalian baru pertama kali mempelajari tentang data warehouse ini, atau baru pertama kali mendengar tentang ini, jadi sebenarnya data warehouse itu apa sih? Data warehouse itu adalah sebuah tempat penyimpanan data terpusat yang didesain untuk kebutuhan reporting dan analisis. Jadi itu adalah tempat penyimpanan data yang dikumpulkan dari berbagai tempat dan sudah diolah sedemikian rupa sehingga bentuknya itu sudah terstruktur dan konsisten. Makanya data warehouse itu juga termasuk ke dalam kategori structured data gitu. Jadi kalau misalnya transactional database itu ditujukan untuk proses transaksi online, transactional processing atau OLTP. Kalau misalnya data warehouse itu termasuk ke dalam online analytical processing. Jadi tujuannya itu adalah memang dibuat untuk proses analisis yang query-nya itu mungkin saja lebih kompleks. Seperti itu. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang sebuah konsep dalam dunia per-DWH-an yang menurut gue sangat penting. Oh ya, by the way, DWH itu adalah data warehouse. Jadi gue sering menyingkat istilah data warehouse itu menjadi DWH gitu. Jadi gue akan menjelaskan tentang sebuah konsep penting di dalam dunia per-DWH-an, yaitu tentang facts dan dimension. Jadi semua role di bidang data yang menggunakan data warehouse itu harus memahami tentang konsep ini. Nggak peduli dia itu BI analyst atau BI engineer atau data engineer atau siapapun, ketika mereka menggunakan data warehouse sebagai sumber datanya, mereka harus memahami tentang konsep ini. Pernah nggak sih kalian tuh, terutama kalau yang background-nya itu bukan IT, atau bukan dari sistem informasi, bukan dari informatika, atau belum pernah mempelajari IT sebelumnya, itu ketika menggunakan BI tools seperti Looker Studio, atau Tableau, atau Metabase, itu tuh kalian bingung harus mulai dari mana, gitu. Kalian nggak tahu mana yang harus di drag and drop, walaupun di situ tuh UI-nya itu ya udah cuma tinggal drag and drop doang, tapi kalian kayak masih bingung mana sih sebenarnya yang mesti gue taruh di bagian dimension, mana sih yang mesti gue taruh di bagian measure atau di bagian facts, itu tuh yang mana gitu. Nah, sebenarnya BI tools itu tuh apapun jenisnya itu tuh mirip-mirip gitu sebenarnya. Mereka pasti akan ada bagian di mana kita bisa memasukkan facts, atau kalau di Tableau namanya measure, atau mungkin di tempat lain itu namanya berbeda, tetapi intinya itu adalah sama. Dan ada juga tempat di mana kita bisa meletakkan dimensions untuk nantinya kita bisa memvisualisasikan data tersebut. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengerti apa itu facts dan apa itu measure atau dimension, ya no wonder kalau misalnya kalian merasa kesulitan dalam menggunakan tools ini. Tetapi ketika kalian sudah memahami tentang facts dan dimension ini, menggunakan tools apapun rasanya itu akan ya kurang lebih sama aja gitu. Intinya sih itu-itu aja, kayak gitu. Nah, makanya di roadmap yang pernah gue bikin, gue itu meletakkan visualization itu di bagian yang nomor 3. Yang pertamanya itu lebih ke database dan SQL, yang keduanya itu adalah data warehousing, yang ketiganya itu baru visualization. Karena memang akan lebih mudah mempelajari atau menggunakan BI tools ketika kalian sudah memahami part yang pertama dan part yang kedua. Jadi, apa itu facts dan dimension? Kalau menurut definisinya Ralph Kimball yang menulis buku The Data Warehouse Toolkit, ya, itu adalah kitab sucinya BI dan DE, mungkin. Facts itu adalah didefinisikan sebagai sebuah nilai atau sebuah hasil pengukuran dari suatu proses bisnis dalam suatu waktu tertentu. Jadi biasanya facts ini bentuknya dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka. Jadi dia itu adalah representasi numerik dari sebuah proses yang ingin kita ukur gitu. Sementara dimension itu adalah didefinisikan sebagai informasi
tambahan yang memberikan konteks untuk facts tersebut, penjelasan daripada sebuah proses bisnis yang kita ukur barusan. Kalau facts itu angka, biasanya dimension itu tuh menjelaskan kayak angka itu tuh miliknya siapa, angka itu tuh sebenarnya diambilnya kapan, angka itu terjadi di mana, dan seperti apa. Nah, itu biasanya dimension itu mengandung informasi yang menjelaskan konteks dari bisnis proses yang kalian ukur. Selain itu, ada juga istilah yang disebut dengan grain atau data granularity. Nah, kalau data granularity itu adalah tingkat kedetilan atau level of details dari sebuah data. Semakin kecil granularity-nya, itu artinya datanya itu semakin detail gitu. Ketiga konsep yang gue sebutkan barusan itu digunakan di dalam data warehouse untuk menerjemahkan realita dari proses bisnis dan segala aturan-aturannya ke dalam bentuk yang mudah digunakan untuk analisis data gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kalian belum terbayang, gue punya sebuah pensil alis di sini. Nah, ketika kita ingin mengukur panjangnya pensil alis ini, yang dinamakan dengan facts itu adalah nilai dari panjangnya. Jadi kayak ceritanya, oke, kita pengen ngukur panjangnya itu berapa, panjangnya sekitar 15 cm gitu. Nah, facts itu adalah nilai dari panjangnya itu. Tetapi dimension itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang si pengukuran pensil alis ini. Pensil alis ini warnanya apa? Warnanya coklat. Oke, jadi si pensil alis yang berwarna yang panjangnya 15 cm ini, dia itu berwarna coklat. Dan dia itu mereknya Teardrop. Dia itu dibelinya di Watson atau di mana pada tanggal tertentu. Istilahnya seperti itu. Supaya kita bisa lebih terbayang lagi, mari kita coba dengan sebuah case sederhana. Nah, berhubung table-table di dalam data warehouse itu merupakan representasi dari realita proses bisnis yang ada, maka kita mulai dulu dari ilustrasi sebuah proses bisnisnya. Nah, di sini kita ceritanya punya sebuah proses bisnis. Contohnya adalah di sini ada dua orang, Anita dan Sinta. Anita itu membeli 250 coklat Silver Queen seharga 15.000 pada tanggal 10 Desember tahun 2023 jam 19.30. Sementara Sinta itu membeli pulpen 10 buah pulpen seharga 5.000 dan 5 buku tulis seharga 20.000 pada tanggal 21 Desember 2023 pada pukul 8. Nah, ada banyak hal yang mungkin terjadi di sini. Tetapi katakanlah kita ingin melihat proses ini dari sisi order atau purchase gitu. Nah, kalau tadi dalam kasus pensil alis ini yang diukur itu adalah panjangnya. Nah, di sini kita tuh mau mengukur si order ini. Gimana sih representasi order tersebut di dalam sebuah data warehouse? Biasanya proses seperti ini direpresentasikan dalam bentuk fact table gitu. Jadi fact table itu adalah sebuah tabel yang dia itu punya komponen facts dan lain sebagainya, yang dia itu merepresentasikan sebuah proses bisnis gitu. Tergantung dari apa yang mau diukur dalam suatu satuan waktu. Ada beberapa kolom yang merepresentasikan satuan proses yang terjadi gitu. Nah, jadi seperti ini. Dia itu ada ID, ada transaction ID, terus ada item ID, ada item price, total item, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat granularity dari tabel ini. Grain itu kan tadi didefinisikan sebagai level of detail dari suatu table ya. Jadi kayak sebuah row dalam sebuah fact table itu tuh merepresentasikan apa sih gitu. Apakah dia itu satu item, apakah dia itu satu order, atau yang lainnya. Nah, dalam hal ini, satu row itu adalah satu ID yang merepresentasikan sebuah item dalam satu transaksi, dalam sebuah transaksi gitu. Jadi ID ini melambangkan sebuah item dalam satu transaksi. Seperti itu. Nah, sekarang di dalam fact table ini, mana yang merupakan facts? Kalian boleh pause dulu kalau misalnya kalian pengen berpikir sejenak. Oke, ingat lagi bahwa fact itu adalah sebuah measure, sebuah nilai dari pengukuran, hasil pengukuran dari sebuah proses bisnis yang kita definisikan untuk table tersebut. Tadi kita mendefinisikan proses bisnis itu sebagai order atau purchase. Jadi kita pengen ngelihat proses ini dari sisi order atau purchase-nya gitu. Jadi facts itu adalah measure of defined business process event gitu. Dan proses bisnis yang kita definisikan itu adalah order atau purchase. Seperti itu. Nah, ketika kita membicarakan order,
dan ada orang yang bertanya, berapa sih penjualan kita di bulan ini gitu. Nah, ukurannya untuk order itu biasanya adalah jumlah item yang dibeli dan nominal transaksinya gitu. Jadi di sini yang termasuk ke dalam facts itu adalah total item dan transaction amount. Kebetulan ini adalah supermarket ceritanya. Beda halnya kalau misalnya kalian tuh ada di industri lain, misalkan telekomunikasi gitu, ya mungkin aja itu facts-nya itu berbeda. Bisa jadi hitungannya itu adalah berapa jumlah gigabyte paket data yang dibeli seseorang atau apa gitu ya, bisa aja. Atau misalkan pencatatan kecelakaan gitu, atau kejahatan. Nah, yang diukur itu adalah berapa sih orang yang terlibat, misalkan mungkin buat asuransi atau apa gitu kan. Ya bisa beda-beda, tergantung proses bisnis yang mau kita ukur dan kita definisikan itu tuh apa gitu. Nah, menurut pendefinisiannya Kimball, walaupun namanya itu adalah fact table, tapi isinya itu nggak hanya kolom facts aja gitu. Jadi bisa jadi ada referensi ke table-table lainnya. Nanti itu akan kita bahas setelah ini. Tapi untuk contoh di table ini, gimana sih biasanya kita tuh tahu mana yang fact di dalam sebuah fact table gitu, mana kolom fact di dalam sebuah fact table. Nah, kalau gue, cara paling gampang untuk melihatnya itu adalah apakah nilai di dalam kolom tersebut itu make sense untuk dijumlahkan atau enggak. Ini istilahnya adalah additive facts. Additive itu kan bisa aditif ya, bisa dijumlahkan gitu ya. Walaupun sebenarnya facts itu ada juga yang non-aditif, tapi itu cara paling gampangnya dalam konteks ini. Nah, kita coba aja lihat di sini yang make sense untuk dijumlahin itu apa? Ya, total item dan transaction amount. Kalau misalnya kita lihat item ID, kita jumlahin 3 ditambah 34 ditambah 14, maknanya apa gitu? Kayak meaningless untuk menjumlahkan itu. Kita tidak mendapatkan hasil apapun atau arti apapun dari menjumlahkan item ID gitu kan. Walaupun di situ dia numerik, tetapi dia itu bukan facts. Dia itu menjelaskan satuan dari proses bisnis yang direkam di dalam fact table gitu. Nah, ini adalah ilustrasi bahwa sebuah fact table itu bisa mengandung foreign key. Kalau misalnya kalian pernah belajar tentang database, ke dimension table. Nah, kalau misalnya proses itu juga diukur dalam satuan waktu tertentu, ya bisa jadi dia ada timestamp-nya. Biasanya sih ada ya. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang dimension table. Nah, dimension table ini berisi penjelasan akan atribut-atribut pendukung dari sebuah proses yang dicatat di fact table, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, yang bisa digunakan untuk memberikan konteks bagi sebuah proses. Nah, dimension table ini umumnya terdiri dari sebuah primary key atau sebuah ID pembeda yang unik biasanya, dan sebuah deskripsi. Atau kadang-kadang dia juga bisa mengandung referensi ke dimension table yang lain, seperti yang dicontohkan di sini. Gitu. Jadi di sini ada 3 contoh dimension table, yaitu user, terus item name, yang mana di item name ini dia itu ada referensi ke table lain yang menjelaskan tentang kategori dari masing-masing item ini tuh apa. Nah, tanpa adanya dimension table ini, kita tuh nggak tahu proses dengan ID 221 itu tuh sebenarnya yang bikin itu siapa sih? 250 item yang terjual itu tuh dia beli apaan? Itu kita nggak tahu kalau misalnya tidak ada dimensionnya gitu. Kita tidak bisa mendapatkan konteks tambahan dari proses yang kita record gitu. Tetapi ketika kita tahu makna dari kode item ID, user ID, dan lain sebagainya itu apa, maka kita punya gambaran menyeluruh dari proses yang ada. Bahwa yang membeli 250 buah Silver Queen itu adalah Anita, dan yang membeli 2 item di dalam satu transaksi yang sama itu adalah Sinta gitu kan. Bahwa Sinta membeli barang yang dikategorikan ke dalam alat tulis, sementara Anita membeli barang yang dikategorikan ke dalam makanan ringan gitu. Jadi kita punya konteks yang lebih luas terhadap data-data ini. Sampai sini semoga saja bisa dipahami bedanya facts dan dimension, fact table dan dimension table gitu. Jadi kalau misalnya fact table itu adalah dia sebuah tabel yang dia itu mengandung kolom facts dan kolom-kolom lainnya yang bisa dijadikan referensi untuk konteksnya dia. Sementara dimension table itu yang mengandung penjelasan gitu tentang proses bisnis yang direpresentasikan di dalam fact table seperti itu. Nah,
sebenarnya ini tuh bukan satu-satunya bentuk fact table. Jadi kayak yang tadi gue tunjukin itu bukan satu-satunya bentuk fact table yang ada gitu ya di dunia ini gitu ya. Bisa juga fact table itu satuannya bukan dalam timestamp, bukan dalam satuan hari dan waktu gitu, tapi bisa aja ya dalam satuan hari doang, atau dalam satuan bulan doang, atau bahkan dalam satuan transaction ID gitu, tergantung kalian butuhnya tuh seperti apa gitu. Jadi kayak berbeda dengan kalau misalkan di transactional itu kan dia sangat-sangat detail ya, kayak jarang banget ada ada tabel yang dia itu agregat gitu. Nah kalau misalnya di dalam data warehouse itu dia itu karena diperuntukkan untuk analisis, jadi kalau misalnya emang kalian butuh facts-nya itu granularity-nya lebih lebih tinggi, atau level of detailnya itu lebih luas gitu, lebih tinggi, ya silahkan dibikin kalau memang itu membantu gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita bikin fact table ini, atau ketika kita menggunakan fact table ini, kita tuh harus benar-benar memahami granularity dari si fact table ini gitu. Jadi jangan sampai kalian itu nggak tahu satuan dari row-nya itu tuh apa gitu. Dia tuh mengukurnya itu dalam satuan apa tuh kalian nggak tahu. Jangan sampai seperti itu, karena ketika kalian melakukan join terhadap granularity yang berbeda, itu tuh hasilnya akan sangat-sangat ngaco. Bisa jadi kayak akan banyak data yang redundant dan lain sebagainya, dan itu sering banget kejadian kalau kita tidak memahami perihal granularity ini. Jadi kalau kalian memahami apa yang gue jelaskan barusan, seharusnya kalian bisa menjawab pertanyaan bisnis ini dalam bulan Desember 2023, berapa banyak stationery dan snack yang terjual. Seperti itu. Coba dijawab ya. Dan kalau kalian benar-benar paham, insya Allah kalian mau pakai Looker, kalian mau pakai Tableau, kalian mau pakai apapun BI tools, itu akan sama aja. Mau namanya itu matrix, mau namanya itu measure, mau namanya itu facts, intinya sama. Tinggal kalian mau ngelihat data itu dari perspektif apa, dipilih aja dimension yang sesuai itu apa. Seperti itu. Nah, semoga penjelasan gue kali ini memberikan pencerahan bagi kalian. Selamat berakhir pekan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!